Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andi Lesmana. Pada kesempatan kali ini saya mengampu mata pelajaran matematika peminatan, dan saya ucapkan selamat datang juga kepada adik-adik siswa baru SMA Negeri 20 Garut. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama sebari berdoa di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ada dalam keberkahan, kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai eksponen ya. Eksponen dan logaritma. Bab besarnya itu eksponen dan logaritma. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah tentang eksponen. Ini adalah definisi eksponen. Oke ya. Semoga semuanya sehat dan siap ya. Disiapkan dulu untuk buku catatannya, biar nanti kalau ada yang penting silakan untuk dicatat. Oke. Nah, kita ke definisi dulu apa itu eksponen. Eksponen itu sebenarnya adalah perpangkatan ya. Oke, saya kasih penahan di sini. Eksponen itu adalah pangkat. Nah, Pak, kalau PNS yang eksponennya B misalkan, wah bukan ya, beda lagi bahasanya. Kalau di sini pangkatnya perpangkatan atau definisi lainnya kalau di SD kita kenal dengan perkalian berulang ya. Kalau pangkat jabatan itu beda. Pak, boleh nggak disebut dengan eksponen misalkan? Ya boleh saja, tapi ya tahu aturan dan penempatannya di mana. Oke? Nah, untuk definisi eksponen sendiri itu adalah perkalian berulang ya. Perkalian berulangnya itu sebanyak n atau sebanyak pangkatnya. Ya. Kalau saya punya pangkat n, berarti itu artinya adalah a dikalikan a dikalikan a dikalikan a dan seterusnya sampai dikalikan a, tapi harus sebanyak n. Kalau n-nya 5 ya sebanyak 5 kali kan ya. Nah begitu. Si A ini dinamakan atau biasa disebut dengan bilangan pokok. Sedangkan si N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Bisa dipahami ya? Bisa dong ya. Kita ke contoh saja biar lebih mudah ya. Oke, misalkan saya punya berapa ya? Misalkan 5 pangkat 2. Nah, sederhananya 5 pangkat 2 misalkan. 5 pangkat 2 itu berarti kan perkalian berulang. Perkalian berulang dari 2 atau 5? Ya dari 5 kan ya. Dari 5 berarti 5 kali 5 kali 5 lagi enggak? Enggak, karena di sini sebanyak 2. Ini sebanyak 2 ya, sebanyak n. Sebanyak n-nya adalah 2, berarti sebanyak 2. Berarti 5 kuadrat berapa dong? Iya, 5 kali 5 25. Sederhana? Mudah? Sangat mudah ya. Oke, next. Kita ke contoh selanjutnya. Misalkan mau berapa? Oke, boleh ya. 3 pangkat 3 misalkan. 3 pangkat 3 boleh. 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3 berarti di sini 3-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Ada 3 kali dikalikan. Ini kita tandai sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang penyelesaiannya kita kalikan. 3 kali 3 berapa? 9 kali 3? 27. Oh, berarti 3 pangkat 3 adalah 27. Mudah dan simpel. Bisa dipahami? Bisa ya. Pak, boleh nggak misalkan 1000 pangkat 10? Boleh. Asalkan kalian sanggup untuk menghitungnya. Oke ya. Kita belajar dari yang sederhana dulu. Untuk yang lebih besarnya bisa kalian pelajari nanti di latihan soal. Oke. Next kita ke sifat-sifat eksponen. Muncul. Ini dia sifat-sifat eksponen ya. Oke, perhatikan dulu di sini ada 8 yang paling utama dari sifat-sifat eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, nah bentuknya perkalian, maka tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Pangkatnya kan M dan N ya, berarti A, M ditambah N. Oke, yang kedua,
Jika kita punya A pangkat M, kemudian dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda. Ini tinggal kita kurangi pangkatnya. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Kalau tadi perkalian di jumlah, pembagian dikurang. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga. Jika ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, ini hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N. Ini titik itu kalian. Oke, kemudian jika ada A per B pangkat M, nah si M-nya ini milik kedua-duanya. Artinya selingkuh. Nah, si M-nya selingkuh. Milik kedua-duanya. Ke A mau, ke B mau. Berarti jadi A per B pangkat M adalah A pangkat M per B pangkat M. Ya, si M selingkuh. Jangan diturut. Oke. Next. Lupakan saja. Lupakan. Harus diingat. Tapi bukan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Oke, next ke sifat-sifat nomor 5. Jika ada A kali B pangkat M. Oh, berarti ini hasilnya si M-nya juga milik kedua-duanya. Oke, berarti A pangkat M kali B pangkat M. Berbeda jika bentuknya pengurangan atau penjumlahan. Itu beda lagi sifatnya. Tidak kita pelajari hari ini. Oke. Nah, selanjutnya jika ada A pangkat negatif N. Nah, si negatifnya berupa jadi per. Ya. Negatif N. Berarti negatifnya jadi 1 per A pangkat N. Ya. Lihat perubahan bentuknya. Dan yang ketujuh, berapapun angka atau A pangkat 0, berapapun angka dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. Dan syaratnya si A-nya bukan 0 ya. Karena kalau 0 pangkat 0, ya berapa hasilnya? Ya bingung kan ya? Oke. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Begitu ya. Oke, kemudian jika bentuknya akar, nah misalkan ada akar N, A pangkat M sama dengan A. Nah, ini berarti sama dengan A M dibagi N. N itu nilai dari akarnya. Kalau akar saja itu berarti nilainya adalah 2. Bingung? Bingung Pak? Ya nggak apa-apa. Berarti kalau bingung kalian berpikir. Kalau enggak ya tidak berpikir. Saya harapkan kalian bingung dan mau bertanya. Oke, next kita biar lebih mudah ke contoh soal saja. Oke, kita simpan di sini. Oke. Contoh number 1. Next. Example 1. Example 1. Iya, number 1. Misalkan bentuk yang pertama ya. Kita misalkan punya 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Ini hasilnya berapa? Iya, karena basisnya sama nih ya. Ini kan juga sama ya. A kali A. Nah, kalau beda apa gimana? Beda lagi urusannya. Kita sekarang yang sama dulu ya. Ini harus sama. 7 dan 7 kuadrat kali 7 pangkat 3. Ya tinggal pangkatnya saja dijumlahkan 2 tambah 3. Oh berarti 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 berapa? Iya boleh dihitung ya. Nanti dihitung saja sama kalian. Oke. Ya number 2. Misalkan saya punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ingat nih ke sifat yang kedua tadi. Jika bentuknya pembagian dan basisnya sama, tinggal kita kurangi saja pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Kan ini basisnya sudah sama ya, sama-sama 2. Oke, berarti di sini 2 ini pangkat yang atas berapa? 3 dikurangi pangkat yang bawah 2. Oh, berarti hasilnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Iya, 2. Pintar sekali. Oke. Next, number 3. Number 3 misalkan kita punya 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3 misalkan. Nah berapa? Berarti kita lihat sifat yang ketiga. Jika ada bentuk perpangkatan dipangkatkan lagi, kita kalikan saja pangkatnya ya. M kali N. Oke, berarti di sini juga 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 6. Oke, berapa 2 pangkat 6? Bisa kalian hitung. Pak, tuh perlu contoh? Boleh, saya kerjakan ya di sini ya. Lebih mudah kan. Oke, 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali? 2-nya sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 6. 1 2 3 4 5.
6. Ya, ada 6 kali. Oke, berarti 2 kali 2. Oh, saya tandai di sini. Saya lupa. Sebanyak 6. Jadi sini 2 kali 2 4. Kali 2 8. Kali 2 16. Kali 2 32. Kali 2 64. Oh, berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 64. Rebes? Rebes, bos. Oke, ya, gitu. Oke, next everybody. Kita ke contoh sama yang nomor 4. Misalkan saya punya berapa ya? Berapa? Iya, 2/3 pangkat 2. Misalkan ini kan kalau ada bentuk pembagian dipangkatkan, berarti pangkatnya milik kedua-duanya, kan begitu ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 per 3 pangkat berapa? 2. 2-nya kena kedua-duanya. Berarti 2 pangkat 2 berapa? Iya, 2 kali 2. Sebanyak 2 kan ya? Ini juga 3 kuadrat. Iya, 3 kali 3 sebanyak berapa? 2 juga. 2 kali 2 adalah 4. 3 kali 3 adalah 9. Pinter everybody. Oke. Contoh lagi? Boleh? Boleh. Misalkan saya punya, geser dulu sini ya. Misalkan saya punya contoh nomor 5. Saya punya berapa ya? 7 pangkat min 2. Oke, berapa? Gunakan sifat berapa? Iya, gunakan sifat ke-6, bentuk pangkat negatif. Oh, yang negatifnya berubah jadi 1 per, kan begitu ya? 1 per, negatifnya udah hilang. Berarti sisanya berapa? 7 kuadrat. Oh, berarti 1/7 kali 7 sebanyak 2 kan ya? Sebanyak 2. Kalau begitu 7 kali 7 berapa? Iya, 49. Oh, berarti 7 pangkat negatif 2 adalah 1/49. Bisa dipahami kawan-kawan? Oke, kalau belum paham diulangi lagi. Ya. Next. Misalkan saya punya berapa ya? Maksudnya misalkan 7.148 dipangkatkan 0. Berapa hasilnya? Ayo. Iya, hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena berapapun bilangan yang apabila dipangkatkan 0, itu pasti hasilnya adalah 1 everybody. Oke, next. Example 8. Oke, example 7 ya. Oke, 7. Number 7. Berarti misalkan saya punya akar 2 kuadrat. 2 pangkat 3 misalkan ya. Akar 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Kalau tidak ditulis, kalau hanya bentuk akar, berarti di sini otomatis angkanya 2 di sini. Ya, berarti di sini hasilnya 2 pangkat 3 per 2. Maksudnya gimana? Nih saya kasih contoh lagi, misalkan akar 5 dari 7 pangkat 3. Berapa hasilnya? Berarti 7, basisnya kita tulis dulu. Pangkat yang di dalam 3, pangkat yang di luar berapa? 5. Begitu kawan-kawan ya. Kalau ditulis angkanya di luar berarti gunakan angka itu. Kalau tidak ditulis berarti gunakan angka 2. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Selanjutnya misalkan saya punya contoh berapa ya? Contoh. Sebentar, saya cari contoh sana. Oke, kita next ke contoh nomor 8. Number 8. Misalkan saya punya X pangkat min 2 Y pangkat 6 per Z pangkat 3 kuadrat dikalikan Z per X Y misalkan ya. Oke, cara mengerjakannya bagaimana?
Nah, untuk persoalan seperti ini kita kerjakan yang basisnya sama dulu. Di sini basisnya ada X, Y, dan Z. Ya, di bawah juga sama, ada X, Y, dan Z. Kita kumpulkan dulu. Nah, berarti gini, sama dengan yang X kita kumpulkan misalkan pakai warna hitam deh. X pangkat berapa di sini? Min 2. Tapi di sini kan pangkatkan 2 lagi ya. Oke. Bisa dipahami nggak? Ya. Kalau pangkatnya kalau perkalian dipangkatkan lagi, berarti si pangkatnya ini kena kedua-duanya ya. Ya enggak? Ya, kalau bingung saya cicil deh, misalkan X pangkat min 2 dikali Y pangkat 6. Duanya ini kena yang ke atas dan ke bawah. Ini pangkat 2 dibagi berapa? Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 dikali Z per X kali Y. Oke, perlahan namun pasti. Oke ya. Berarti di sini saya gunakan ini menggunakan sifat berapa? Gunakan sifat berapa? Yang ini. Pembagian dipangkatkan. Pembagian dipangkatkan. Iya, gunakan sifat keempat. Sifat keempat. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perkalian dipangkatkan. Ini sifat keberapa? Iya, perkalian dipangkatkan. Ini sifat ke-5. Pangkatnya kena kedua-duanya. Berarti di sini X pangkat min 2 pangkat 2 kali Y pangkat 6 pangkat 2, kan begitu ya. Si 2 ini kena ke X kuadrat, X pangkat min 2 dan kena ke Y pangkat 6. Gitu ya. Coba diperhatikan. Dibagi. Nah, ini bentuk bentuk perpangkatan dipangkatkan lagi. Sifat keberapa? Iya, sifat ketiga. Oh, berarti ini gunakan sifat 3, ini sifat 5, kan begitu ya. Sifat ketiga. Oke, sifat ketiga berarti tinggal kalikan saja pangkatnya. Berarti Z 3 kali 2 6, kan begitu. Kali, jangan lupa di sini Z per X kali Y. Oke, sekarang ini kita gunakan sifat ketiga lagi kan ya. Perpangkatan dipangkatkan lagi, berarti di sini X pangkat min 2 kali 2 min 4. 6 kali 2 12, Y pangkat 12 per Z pangkat 6 kali Z per X kali Y. Oke, supaya mudah kita kalikan semuanya. Berarti X pangkat min 4 Y pangkat 12 kali Z per Z pangkat 6 kali X kali Y. Kalau sudah terkumpul seperti ini, kita pisahkan yang basisnya sama. Oke. Next, ke sebelah sini. Berarti sama dengan di sini X pangkat min 4 dibagi X-nya. Di bawahnya ada X. Di sini lihat ya. Ada X-nya di sini. Kelihatan nggak? Iya. Di bawah ada X-nya. Ada X pangkat berapa? X pangkat 1. Kalau nggak ditulis pangkatnya berarti 1 kali di sini. Sekarang Y pangkat berapa? 12 dibagi Y-nya di bawah berapa? Pangkat 1, kan begitu ya. Dikali Z per Z yang di bawah pangkat 6. Nah, begitu kawan-kawan. Oke, kalau sudah begini kan sama basisnya semuanya ya. Kalau sudah sama berarti tinggal operasikan pangkatnya. Kalau pembagian pangkatnya diapakan katanya? Iya, dikurangi sesuai sifat yang kedua. Basisnya sudah sama, berarti tinggal pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Oke, berarti di sini X pangkat min 4 dikurangi berapa? Di sini bawah pangkatnya berapa? Iya, 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti di sini 1 ya. Dikali Y pangkat 12 dikurangi berapa? 1 ya. Dikali Z pangkat 1, kan gak ditulis ya. Berarti di sini 1 dikurangi berapa? 6. Oke, next. Min 4 dikurangi 1 berapa? Iya, min 5. Dikali Y pangkat 12 dikurangi 1 11 ya. 1 dikurangi 6 min 5. Oh, kalau begitu kita gunakan lagi lebih sederhana. Sampai sini boleh enggak? Boleh, tapi ada yang lebih sederhana.
yang pangkatnya supaya positif. Berarti kalau pangkat negatif tadi berubah jadi 1/, kan gitu ya. Berarti di sini juga 1/, X pangkat 5 dikali Y pangkat 11 kali 1/, Z pangkat 5. Atau kalau kita kalikan 1 kali Y pangkat 11 kali 1, iya, Y pangkat 11 per X pangkat 5 kali Z pangkat 5, ya X pangkat 5 Z pangkat 5. Begitu kawan-kawan, selesai deh. Ini paling sederhana kan ya. Oke, bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami silahkan diulangi videonya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Untuk latihan selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya atau saya sediakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.